Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501114293, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan diskusi 9, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. 3 pertanyaan dalam diskusi 9. Menurut Anda apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. 2. Paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara tentang sistem pendidikan di negara maju. 3. Silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, materi pengayaan 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Analisis perbandingan masalah pendidikan sebagai guru di SDN 13 Mentok, saya merasakan adanya kemiripan masalah ketimpangan pendidikan yang dibahas dalam artikel tersebut, meskipun dengan konteks dan skala yang berbeda. Persamaan yang dirasakan, 1. Pengaruh latar belakang ekonomi orang tua. Artikel menyebutkan bahwa status sosial ekonomi orang tua sangat memengaruhi prestasi akademik anak. Hal ini sangat terasa di SDN 13 Mentok, di mana siswa dari keluarga kurang mampu sering kesulitan mengakses fasilitas belajar tambahan seperti les privat atau akses internet untuk pembelajaran daring. 2. Ketimpangan fasilitas pendidikan, seperti yang dikemukakan tahun 2012 bahwa kesenjangan pendidikan dapat menghambat mobilitas sosial. Kondisi ini juga tampak di sekolah kami. Fasilitas seperti perpustakaan yang memadai, laboratorium, dan akses teknologi masih terbatas. Perbedaan konteks. 1. Skala dan kompleksitas. Jika negara OECD membahas isu seperti keberagaman migran dan program beasiswa universitas, di SD 13 Mentok masalah lebih mendasar, seperti pemerataan kualitas guru dan ketersediaan buku pelajaran yang layak. 2. Kebijakan afirmatif sebagai mana yang dikatakan BAL pada tahun 2017, perlunya kebijakan pendidikan yang menyeimbangkan keunggulan dan kesetaraan. Implementasi kebijakan afirmatif di Indonesia, khususnya di daerah seperti Mentok, masih belum sistematis dan menyeluruh dibandingkan negara OECD. 2. Analisis ketimpangan pendidikan di negara OECD. Cara negara OECD mengatasi ketimpangan pendidikan berdasarkan artikel Choi dan Zhang tahun 2021 yang menggunakan metode text meaning terhadap 705 paper akademik, negara-negara OECD menerapkan 5 pendekatan utama. Yang pertama, mengatasi ketimpangan di sekolah dasar. Intervensi dini dengan pedoman khusus untuk mengurangi ketimpangan sejak tingkat pendidikan dasar, karena masalah ini sudah dimulai sejak kehidupan sekolah anak-anak. 2. Reformasi program dukungan mahasiswa, implementasi sistem beasiswa untuk mahasiswa berpenghasilan rendah, dan pembebasan biaya kuliah. Anders tahun 2012 mengkonfirmasi hubungan kuat antara pendapatan rumah tangga dengan akses universitas. 3. Pengakuan keberagaman migran, kebijakan yang menerima keberagaman budaya dan ras, terutama di Amerika Serikat, dengan pengembangan kebijakan pendidikan berbasis keberagaman. 4. Jaminan legislatif, tindakan korektif ketimpangan pendidikan dijamin secara hukum sebagai hak, di mana negara wajib memberikan manfaat kepada kelompok yang mengalami ketimpangan. 5. Perlindungan perempuan di pasar kerja, program khusus untuk meningkatkan peluang kerja dan memanfaatkan ketenaga kerjaan bagi perempuan. Keterkaitan dengan modul 7 BMP MPDR 5302, 1. Tentang excellency dan equity. Artikel mengkonfirmasi bahwa negara OECD menghadapi dilema antara keunggulan dan kesetaraan pendidikan sejalan dengan pembahasan modul tentang karakteristik sistem pendidikan negara maju. 2. Mobilitas sosial. Laporan OECD tahun 2019 menunjukkan di Inggris dibutuhkan 5 generasi bagi masyarakat miskin mencapai pendapatan rata-rata, mengkonfirmasi bahwa pendidikan tidak lagi berfungsi optimal sebagai tangga mobilitas sosial. Tahun 2012, Sullivan et al. Tahun 2014. 3. Kebijakan komprehensif, implementasi pendidikan gratis dan program beasiswa di Jepang dan di Eropa mencerminkan komitmen negara OECD terhadap akses pendidikan universal yang dibahas dalam modul. 4. Pendekatan berbasis bukti. Penggunaan metode text meaning menunjukkan budaya penelitian dan evaluasi kebijakan yang menjadi ciri khas sistem pendidikan negara maju. 3.
Sistem Pendidikan Negara Jepang, Kurikulum dan Pencapaian PISA. Artikel Nakayasu tahun 2016 menganalisis sistem pendidikan Jepang, khususnya kurikulum sekolah yang mendukung prestasi tinggi Jepang dalam Programmer for International Student Assessment atau PISA OECD. Jepang berhasil meningkatkan peringkat PISA dari posisi terburuknya tahun 2006 menjadi peringkat teratas pada PISA tahun 2012. Satu, kurikulum yang seragam, common curriculum. Sejak akhir Perang Dunia II, Jepang menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan pendidikan yang dijamin dalam Konstitusi Jepang pasal 26 dan Basic Act of Education pasal 4, Ichikawa 1991 dan Max 2015A menegaskan bahwa sekolah-sekolah diharapkan menyediakan tingkat pendidikan yang seragam di seluruh negeri pada level wajib belajar pendidikan dasar dan menengah pertama. Course of Study Kurikulum Nasional Jepang pertama kali diterbitkan tahun 1947 dan direvisi sekitar setiap 10 tahun. Sejak revisi 1958 sampai 1960, Course of Study ditetapkan sebagai standar minimum untuk semua pendidikan wajib di seluruh negara. Max 2008A dan 2008B, Max 2013B menyatakan bahwa Course of Study menjamin anak-anak dapat menerima tingkat pendidikan yang seragam dimanapun mereka tinggal di Jepang. 2. Desentralisasi dengan tetap mempertahankan standar nasional meskipun course of study menjamin keseragaman, fleksibilitas tingkat sekolah berubah sejalan dengan desentralisasi. Hirahara tahun 2002 mencatat bahwa sebelumnya setiap sekolah tidak dapat menciptakan kurikulum sendiri secara fleksibel sesuai kondisi aktual daerah. Revisi tahun 1998 dan sampai 1999, Course of Study menetapkan bahwa sekolah dapat mengajarkan konten tambahan sesuai kebijakan sekolah. 3. Konsep GIS for Life sebagai tunjangan pendidikan Core of Study yang direvisi tahun 2008 sampai 2019 bertujuan agar siswa memperoleh GIS for Life yang didefinisikan oleh Central Education Council sebagai satu, kualitas dan kemampuan menemukan dan mengatasi tantangan secara mandiri. 2. Kemanusiaan yang kaya seperti disiplin, diri, kerjasama, dan empati. 3. Kekuatan fisik. Respon Jepang terhadap hasil PISA, latar belakang masalah, Jepang mengalami penurunan peringkat PISA dalam kemampuan membaca dari peringkat 8 ke 15 dengan skor menurun dari 522 menjadi 498. Max mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan membaca yang diajarkan di sekolah dengan yang diukur PISA. Analisis dan temuan kunci. CEC 2008 menghubungkan konsep GIS for Life dengan Key Competencies OECD. Siswa Jepang memiliki pengetahuan dasar yang baik tetapi kesulitan mengaplikasikannya. Tingkat non-respons siswa Jepang pada pertanyaan tipe respon bebas PISA jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Max mempelajari kurikulum negara berkinerja tinggi khususnya Finlandia. Tindakan perbaikan revisi Course of Study tahun 2008 sampai 2009 fokus pada peningkatan 7 era. 1. Aktivitas verbal. 2. Pendidikan matematika dan sains. 3. Pendidikan budaya tradisional. 4. Pendidikan moral. 5. Aktivitas pembelajaran eksperensial. 6. Pendidikan bahasa asing. 7. Pendidikan vokasional. Penekanan khusus diberikan pada peningkatan kemampuan bahasa melalui aktivitas melalui laporan dan deskripsi untuk melatih aplikasi pengetahuan dan keterampilan. Ringkasan struktur kurikulum Jepang. 1. Mata pelajaran wajib dan pilihan. SD dan SMP, semua mata pelajaran wajib diatur dalam regulasi pemerintah. SMA, siswa butuh minimal 74 kredit untuk lulus dengan 31 kredit, kurang lebih 30% dari mata pelajaran wajib, sisanya pilihan untuk menjaga keseimbangan antara kesamaan dan keragaman. 2. Jalur vokasional yang fleksibel. Batas antara jalur vokasional dan akademik tidak jelas atau kaku. Bahkan jalur vokasional tetap mengalokasikan sekitar 50% jam untuk mata pelajaran akademik. Alasan perusahaan Jepang punya sistem pelatihan internal sendiri. Fokus pemerintah mengembangkan kompetensi kunci dan karir view siswa, bukan hanya keterampilan teknis praktis. 3. Pendekatan interdisipliner. Pentingnya pengajaran terintegrasi terutama kelas awal SD. Mata pelajaran Living Environment Studies mengintegrasikan IPS dan sains untuk kelas 1 dan 2 SD. Penekanan pada pembelajaran eksperensial, pemecahan masalah, observasi, eksperimen, dan studi proyek. Tujuan siswa mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata.
Satu, struktur akuntabilitas bertingkat, pembagian tanggung jawab pendidikan, pendidikan wajib, tanggung jawab munisipal, pendidikan menengah atas, tanggung jawab prefektur, pendidikan tinggi, tanggung jawab nasional, school evaluation system, setiap sekolah wajib melakukan penilaian diri, hasil evaluasi dirilis untuk akuntabilitas kepada orang tua dan masyarakat lokal, memberikan otoritas sekolah untuk mengorganisir diri secara independen. National Survey on Academic Ability sejak tahun 2007. Target siswa kelas 6 dan 9 dilaksanakan setiap tahun. Tujuan memeriksa pencapaian dan masalah kebijakan pendidikan nasional serta mempertahankan standar pendidikan yang seragam. Kehati-hatian Max berhati-hati dalam mengumumkan publik hasil survei untuk menghindari pemeringkatan sekolah. Hasil PISA tahun 2012, reformasi kurikulum Jepang berhasil meningkatkan peringkat secara signifikan. Membaca peringkat 1 dari 34 negara OECD, matematika peringkat 2 dari 34 negara OECD, sains peringkat 1 dari 34 negara OECD. Latar belakang pemerintahan Jepang merespon penurunan peringkat PISA dengan merevisi kurikulum nasional Course of Study untuk meningkatkan keterampilan yang diukur dalam asesmen internasional tersebut. Faktor kunci keberhasilan, keseimbangan kebijakan, standar nasional yang seragam dan dengan fleksibilitas implementasi lokal. 2. Pendekatan holistik, konsep This for Life yang mengintegrasikan akademik, moral, dan kesehatan fisik. Pembelajaran dari negara lain mempelajari praktik terbaik dari negara berkinerja tinggi seperti Finlandia, penguatan kompetensi, fokus pada kemampuan verbal dan aplikasi pengetahuan, metode pembelajaran, pendekatan interdisipliner, dan pembelajaran eksperiensial. Hasil dan dampak. Peningkatan hasil PISA tahun 2012 menunjukkan bahwa berbagai reformasi kebijakan mulai memberikan dampak nyata di tingkat sekolah. Hal ini penting bagi Jepang karena pengembangan sumber daya manusia berkualitas merupakan prioritas strategis sebagai negara dengan sumber daya yang terbatas, sumber daya alam terbatas yang perlu bersaing di komunitas internasional. Baiklah, berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan. Sekian pemaparan diskusi 9 dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.